Nama saya Briana Kolo, NIM 18225110057, kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, jenis dan peran bahan ajar dalam pembelajaran. A. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar itu juga sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Sedangkan spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. B. Jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa ahli, dan masing-masing ahli justifikasi sendiri-sendiri pada saat mengelompokkannya. Mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Untuk itu, ia mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam 5 kelompok besar, yaitu 1. Bahan ajar yang tidak diproyeksi seperti foto, diagram, display model. 2. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparan, proyeksi komputer. 3. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. 4. Bahan ajar video seperti video dan film. 5. Bahan ajar atau media komputer, misalnya komputer MediaTek Instruction atau komputer based multimedia atau hub media. 1. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Saat ini bahan ajar cetak masih menjadi bahan ajar yang sangat baku untuk dipergunakan secara luas di sekolah-sekolah. Bahan ajar cetak pada umumnya digunakan baik oleh guru maupun siswa, dan saat ini produksi dan pengadaannya dapat dilakukan langsung oleh sekolah-sekolah dengan menggunakan mesin cetak, mesin fotokopi, ataupun mesin duplikator. 2. Bahan ajar non-cetak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai jenis bahan ajar non-cetak untuk keperluan pembelajaran tersedia di pasaran dalam jumlah yang terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Di antara jenis bahan ajar non-cetak ini diantaranya adalah bahan ajar berbentuk program, audio, bahan ajar display, model, overhead transparan, video, dan bahan ajar berbantuan komputer. A. Bahan ajar display. Bahan ajar display agak berbeda sifat dan karakteristiknya dengan jenis bahan ajar cetak maupun non-cetak karena isinya meliputi semua materi tulisan ataupun gambar yang dapat ditampilkan dalam kelas. Sekelompok kecil ataupun siswa secara perorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Pada umumnya bahan ajar jenis display ini digunakan oleh guru pada saat ia menyampaikan informasi kepada siswanya di depan kelas. B. Overhead transparan. Overhead transparan merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang tidak memasukkan unsur-unsur gerakan dan biasanya berupa image tekstual dan grafik dalam lembar transparan yang dapat dipresentasikan di depan kelas atau kelompok dengan menggunakan overhead projector. Overhead transparan sangat populer dan banyak digunakan guru dalam program pembelajaran, terutama bermanfaat untuk bermacam-macam pembelajaran kelompok dan juga memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. C. Audio. Program audio adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Namun guru kadang memandang remeh kontribusi suara, musik, dan kata-kata dapat digunakan pengajaran langsung, terutama untuk pengajaran bahasa. D. Video. Video dan televisi merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan
dalam program pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. C. Peran bahan ajar. 1. Peran bahan ajar bagi guru. Menghemat waktu guru dalam mengajar. Dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya, waktu mengajar guru dapat dipersingkat. Artinya guru dapat menugaskan siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan, serta meminta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian terakhir setiap pokok bahasan. Sehingga setibanya di kelas, guru tidak perlu lagi menjelaskan semua materi pembelajaran yang akan dibahas, tetapi hanya membahas materi-materi yang belum diketahui siswa saja. 2. Peran bahan ajar bagi siswa. Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Artinya, dengan adanya siswa, bahan ajar yang dirancang dan ditulis secara urutan yang baik dan logis, serta sejalan dengan jadwal pelajaran yang ada dalam suatu semester. Misalnya, siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut secara mandiri dimanapun ia suka. Dengan demikian, siswa lebih siap mengikuti pelajaran karena telah mengetahui konsep-konsep inti dari materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut, dan ia dapat mengidentifikasi materi-materi yang masih belum jelas untuk nanti ditanyakan kepada guru di kelas. 3. Peran bahan ajar dalam pembelajaran. 1. Bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berbentuk A. Petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan dibahas dalam buku utama. B. Bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk mencatat penjelasan lebih terperinci dari materi yang dibahas dalam buku utama. C. Petunjuk tentang cara mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. D. Gambar-gambar atau ilustrasi yang merupakan penjelasan lebih terperinci dari penjelasan materi yang dilakukan secara deskriptif dalam buku utama. E. Buku kerja siswa. 2. Bahan ajar dapat juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berisi hal-hal sebagai berikut. A. Materi pengayaan untuk buku materi utama. B. Uraian tentang latar belakang materi. C. Penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu diketahui siswa dari materi buku utama. Baik, hanya ini saja penjelasan tentang materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.